Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Malam hari ini kita akan lanjutkan bagaimana kita memandang takdir secara holistik, yang kita akan meneruskan syarahan minggu lalu, ya, yaitu kita teruskan tentang predestin, yaitu takdir itu sendiri seperti apa, ya. Kemudian dalam predestin tersebut kita sudah selesaikan bagaimana ruang dan masa, bagaimana kehendak dan pengurusan Allah di dalam Lauhul Mahfudz, bagaimana unconditional love yang Dia berikan kepada seluruh ciptaannya. Kemudian bagaimana dari takdir turun ke ilham, ya, kita sudah selesaikan kemarin, tapi ada satu poin yang masih belum selesai, ya. Nah, kita teruskan. Yang belum selesai itu adalah resume singkat yang berkenaan dengan apa? Yang berkenaan dengan mindfulness dan zikrullah, atau bedanya dengan zikrullah dan ihsan, ya, bagaimana perbedaannya. Kenapa materi ini penting? Karena dakwah pada masa sekarang itu adalah bukan dakwah yang menakut-nakuti lagi, tapi dakwah yang penuh dengan diskusi, penuh dengan ilmu, penuh dengan perbincangan, sehingga dengan ilmu yang ada sekarang ini, insya Allah itu bisa menjadi bekal bagi sahabat-sahabat ya Mas, untuk bisa meneruskan perbincangan ini dengan berbagai paham dan pemikiran yang ada di dunia saat ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini mindfulness ini adalah hampir di seluruh kajian-kajian New Age Movement itu ada, ya. Seluruh kajiannya ada di situ, sehingga tanpa ada ilmu ini, dengan yang dibarengi dengan ilmu yang kita ajarkan minggu yang lalu, kebanyakan ulama-ulama kita, ulama syariah dan sebagainya, malah ikut-ikutan kepada praktek-praktek mindfulness ini. Malam ini akan kita lihat seperti apa perbedaan yang sangat mencolok, ya, sangat besar perbedaannya antara mindfulness ini dengan zikrullah ataupun ihsan. Mari kita mulai. Seperti kita ketahui, pada pembicaraan neuroscience, ya, neuroscience itu mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada ruhnya, tidak ada sebagainya. Yang ada hanya otaknya yang berpendar, otaknya yang banyak gelombang-gelombang listrik di sana. Gelombang-gelombang itulah yang mengatur kehidupan manusia. Nah, itu adalah yang dilihat oleh neuroscience, dan itu betul. Karena memang kalau dilihat dari MRI ataupun dengan kamera-kamera canggih lainnya, otak itu memang berpendar terus, ada bergelombang, ada berdenyut, seperti ada denyutan listrik di sana. Tetapi kita berdasarkan Al-Quran mengetahui bahwa di dalam otak manusia atau di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan hati spiritual. Hati inilah yang memikir, hati inilah yang melihat, hati inilah yang mendengar. Maka kalau tidak memikir, maka hati ini disebut dia hati yang bodoh atau yang tuli, hati yang tidak tahu. Mata yang tidak melihat disebut dia si buta. Telinga yang tidak pendengaran yang tidak berfungsi disebut dia tuli dan sebagainya. Jadi bukan mata yang tidak melihat, tapi mata hatinya yang tidak melihat. Bukan telinga yang tidak mendengar, tapi pendengarannya yang tidak berfungsi. Bukan otaknya yang rusak, tetapi pikirannya yang tidak bekerja. Nah, tetapi apabila otak itu sendiri rusak, maka rusaklah kehidupan manusia itu, ya, akan berpengaruh. Contohnya saat orang stroke, ya, maka orang akan terpengaruh hidupnya. Ada orang yang kaku atau yang tidak bergerak separuh badannya bisa, atau dia tidak bisa berjalan, atau dia pingsan dan sebagainya. Jadi otak pun itu berfungsi sebagai koordinator dari seluruh keadaan yang ada di tubuh manusia itu. Ya, itu sudah kita bahas kemarin, ya, pada kajian yang pertama.
Nah, malam ini kita khusus memperdalam lagi tentang pikiran atau fuad ini. Pikiran itu seperti apa? Ya, pikiran itu uh, adalah ciptaan Allah yang sangat powerful. Powerfulnya kenapa? Ia bukan hanya sekedar alat untuk berpikir. Ia juga bisa mengelola ingatan. Dengan ingatan manusia bisa kembali ke masa lalu, misalnya dengan bernostalgia, ya, ingat kepada trauma, sejarah, ya, kemudian juga kita bisa membaca peristiwa-peristiwa kenabian itu ke masa lalu. Nah, itu adalah fungsi dari pikiran kita. Ya, kemudian bagaimana dia masuk ke masa depan? Dia bisa membayangkan, merancang, dan mengharapkan. Dia bisa menjelajah tempat yang jauh, visualisasi, ya, bisa ke planet, bisa ke dimensi-dimensi lainnya. Kemudian masuk ke dalam ke tempat terdalam dalam dirinya, biasa dalam kontemplasi atau muhasabah. Ini banyak dipakai orang, ya. Semuanya adalah mengenai fuad atau pikiran itu. Nah, bukan hati apa yang ada di dalam dada. Di dalam dada itu kalau dia turun ke dalam dada maka dia tidak bisa berpikir. Nah, itu dia. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat sehingga dia seperti orang tidur. Nah, itu dia, ya. Kemudian pikiran juga adalah time machine atau mesin waktu yang paling canggih. Manusia bisa masuk ke masa lalu dia saat kecil atau membayangkan masa depannya sampai ke surga atau ke neraka sekalipun. Nah, itulah yang dikatakan di dalam surat dengan ilmu yakin orang akan melihat neraka jahanam sekalipun. Ya, itu adalah fungsi dari pikiran. Ya, manusia tidak perlu pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi semesta. Ya, orang bisa membayangkan semesta itu seakan-akan dia bisa berselancar di antara bintang, antar planet, antar galaksi, ya. Kemudian pikiran juga bisa balik ke pangkal jalan yang setelah itu tidak ada lagi yang bisa dijelajahi. Nah, inilah yang kita pakai dalam apa? Dalam ingatan kepada Allah. Begitu kita katakan Allah, kita tahu bahwa Allah sebelum ada apa-apa hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apapun bersama dia. Maka begitu kita ingat kepada Allah, maka disitulah pangkal jalan kita. Karena setelah itu tidak ada lagi yang bisa kita tuju. Hanya Allah paling akhir tujuan kita. Ya, dengan sekali apa? Dengan sekali ingat saja Allah. Nah, kita sudah tahu langsung masuk ke pangkal jalan itu sendiri. Jadi tidak sulit untuk zikrullah. Terus apa? Kalau bahagia apa pikiran ini tidak ada penjaganya, nah kita harus tahu pikiran itu ada penjaganya, ya. Penjaga yang paling paling sempurna, paling hebat itu adalah ingat kepada Allah atau zikrullah. Ya, nanti kita lihat fungsinya seperti itu. Nah, kalau ingatan ini tidak ada penjaganya, maka ingatan jadi liar, ya. Orang suka berhalusinasi, overthinking atau berpikir terlalu berlebihan, bersikap was-was dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa terjebak kepada past life regression palsu, ya. Dia ingat masa lalunya seakan-akan dia dulu adalah orang yang menderita. Nah, dia apa namanya? Dia masuk ke sana, tetapi di situ sudah ada peran dari Qarin Jin yang bekerja di situ. Nah, ini nanti akan kita lihat di dalam kajian berikutnya setelah ini, yaitu tentang jiwa, bagaimana sakaratul maut dan bagaimana nanti paham reinkarnasi tertolak di dalam Islam. Ya. Kemudian kalau pikiran tidak berpenjaga juga kita akan mengalami beban masa lalu yang tak sembuh-sembuh. Ingat terus yang masa lalu itu. Inilah kebanyakan orang, ya. Kebanyakan orang ingat masa lalu yang buruk-buruknya, ya, yang sangat menyakitkan itu yang ingat terus, sehingga itu menjadi beban yang tidak sembuh-sembuh, ya. Kemudian banyak orang juga menyusun masa depan yang ilusif, ya. Banyak orang yang berilusi mendapatkan harta yang banyak, ya. Bagaimana mendapatkan pekerjaan yang cepat dan sebagainya. Itu ilusi. Kalau tidak diberikan atau tidak ada tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah terjadi juga apa yang kita bayangkan itu. Nah, maka ayat Al-Quran mengatakan begini, barang siapa berpaling dari zikrullah, ingatan kepada Allah, kami kirimkan syaitan menjadi temannya. Ini adalah Az-Zukhruf. Wa may ya'shu an dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Itu kata Al-Quran di situ, ya. Nah, kalau sudah ada sebentar.
Nah, bagaimana tentang ilmu yang ada sekarang yaitu mindful. Mindful itu apa? Mindful, jadi pikiran penuh. Nah, pikiran penuh itu adalah pikiran kita ini penuh dengan apa-apa yang sudah lewat di masa lalu atau sesuatu yang masih terjadi di masa yang akan datang. Belum terjadi, tapi kita sudah ribut, kita sudah memikirkannya, menghayalkannya, kita sudah menakutkannya, ya, menakut-nakutan apa yang belum terjadi itu. Nah, inilah yang seperti orang berjalan di sebuah jalan, ya, di sekelilingnya ada pohon-pohonan, ada bebungaan, ya, ada udara dan sebagainya. Tetapi dia tidak fokus kepada apa yang ada di sekelilingnya itu. Malah dia fokus di dalam pikirannya, di rumahnya, di masa lalunya, tentang hartanya, tentang kekayaannya, tentang keluarganya. Tapi dia berjalan, ya, di satu tempat. Tapi dia tidak akan bisa menikmati perjalanan itu. Nah, ini yang banyak kita alami sekarang, ya. Sehingga di dalam sholat pun kita masih mengingat berbagai hal seperti ini dulu. Ya, tapi sekarang insya Allah dengan zikrullah kita sudah tidak seperti itu. Lalu apa bedanya dengan mindful tanpa garis putus ini? Ini garis putus ada di sini, ya, mindful. Di sini mindful juga, tetapi itu adalah pikiran yang fokus atau isinya hanya apa yang ada di sekitar kita, ya, atau apa yang kita lakukan saat ini. Nah, ini adalah mindful, apa namanya, yang berbeda dengan yang tadi. Yang tadi dia tidak berada pada saat ini, tapi dia berada di saat lalu dan di saat masa depan. Tetapi kalau mindful yang ini, dia berada saat ini. Begitu dia berjalan, ya, maka yang dia lihat adalah pepohonan, yang dia lihat adalah udara, yang dia lihat adalah bebungaan, ya, dia lihat gunung dan sebagainya. Itu adalah mindful. Dia tidak ingat lagi kepada apa-apa yang di masa lalu atau yang membebani pikirannya selama ini. Jadi dia berjalan, maka dia lihat pepohonan, ya. Fokus dia di situ. Hanya satu isi di dalam pikirannya, itu keadaan yang dia alami saat ini dan di tempat yang dimana dia berada. Nah, ini bedanya pikiran yang kusut, ya, atau penuh dan kusut dengan pikiran yang fokus atau sadar dengan keadaan saat ini. Nah, kalau kita lihat yang lebih santai dan menikmati hidup yang mana? Ya, pasti yang mindful. Ini atau pikiran yang sadar dan fokus inilah yang akan menikmati hidup. Orang yang seperti ini dia akan bisa menikmati bagaimana dia menghirup udara. Nah, dia nikmati seperti itu, sama dengan orang merokok, ya. Orang merokok itu adalah mindful, ya. Dia tidak ingat lagi penderitaan dia, yang dia ingat adalah asap rokok yang dia hisap ke dalam mulutnya atau ke dalam paru-parunya. Dia nikmati itu, mindful, ya. Jadi mindful merokok itu adalah mindful kuno yang dilakukan oleh manusia. Maka orang sangat menikmati merokok itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ya, kegiatan yang lain lah. Bahkan merokok itu bagi orang yang apa, itu lebih nikmat dari sholat dulu, ya. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat, mindful itu adalah manusia. Manusia kemanapun dia berada, dia memikirkan masa lalu dan masa depannya. Sedangkan mindful adalah yang memikirkan atau sadar kepada keadaan saat sekarang ini. Ini manusia. Dan yang terjadi, hal tersebut juga terjadi pada binatang. Pada anjing pun dia mindful, ya. Dia fokus hanya kepada keadaan dia sekeliling saja. Dia nggak pernah memikirkan masa depan, masa yang lalu dan sebagainya. Dia tidak pernah merasakan itu. 1 menit yang lalu saja dia sudah tidak ingat, gitu, ya. Nah, begitu juga dengan kuda, sama itu. Ya, kuda juga begitu. Jadi seluruh binatang sebenarnya adalah pikirannya adalah berada pada saat sekarang. Hanya manusia yang bisa lari ke masa lalu dan lari ke masa depan. Sulit bertahan pada keadaan saat sekarang ini. Ya. Nah, kalau begitu beda manusia dengan binatang apa gitu. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Bahwa binatang walaupun mindful, manusia bisa mindful yang lebih dari itu. Ya, apa nanti? Itulah zikrullah. Ya, kalau manusia dan binatang kalau manusia hanya belajar mindfulness saja, maka
dia tidak lebih inilah hampir sama dengan kucing ya. Bagaimana dia mengamati nafas, mengamati tubuh, mengamati alam itu sama dengan istirahat atau hadirnya istirahat tanpa bebannya kucing ya. Ini sama saja sebenarnya ya. Nah, bagaimana dengan zikrullah? Zikrullah ada keadaan atau kondisi pikiran yang hanya ingat kepada Allah. Ada ingatan Allah di sini. Begitu ingat Allah, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Ya, otomatis juga tidak ada waktu, tidak ada tempat dia. Jadi pikiran kita ingat hanya satu yaitu Allah, maka di situ tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada kejadian-kejadian masa lalu yang menjadi beban bagi kita, tidak ada masa depan yang menjadi kekhawatiran bagi kita. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Inilah zikrullah. Ya, zikrullah itu pikiran kita hanya isinya, walaupun kita melihat di sekeliling kita ada pepohonan, ya, ada apa namanya, ada burung-burung, ada bunga-bungaan, tetapi kita ingat apa? Kita ingat Allah. Jadi seakan-akan apa? Kita sedang berjalan, kita kita berada di tingkat bawah, di tingkat bawah sebuah bangunan, kita tahu di atas itu ada anak kita sedang istirahat di sana, ya. Anak kita mungkin bayi atau apa gitu kan. Maka kita ingat lagi berjalan, kita ingat bayi kita yang ada di atas atau cucu dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita berada di lantai satu, kita ingat di lantai dua. Lantai duanya ada apa? Itu ada cucu kita dan sebagainya. Kalau ini tidak, kita berjalan kita ingat Allah, kita ingat Allah di atas di ini kita, di kepala kita ingat Allah, Allah. Seakan-akan semua yang ada itu hanya di bawah saja, ya. Ingatan kita ada di atas. Nah, ini zikrullah, ya. Ini zikrullah. Lalu ihsan bagaimana? Ihsan itu ada dua. Ihsan itu ada mukasyafah, ada musyahadah, ya, yaitu mata hati di sini yang bermain. Mata hati memandang kepada wajahnya yang halus di sebalik yang ada. Ya, tiada rupa, tiada umpama, nggak ada waktu, nggak ada tempat juga. Ya, tetapi mukasyafah ini adalah terbuka pandangan kita bahwa di balik semua yang ada itu adalah yang maha halus. Kita nafikan yang sifat, kita nafikan zat yang ada yang maha halus. Maka mata hati kita seakan-akan memandang kepada yang maha halus itu tidak ada halangan sedikit pun. Jadi tidak ada waktu. Ya, itu mukasyafah. Kalau musyahadah beda sedikit. Ya, mukasyafah itu adalah ingatan kita yang sudah ingat kepada Allah tadi, ya. Kemudian jiwa kita naik ke atas ke lantai dua naik ke atas sehingga di sana kita melihat anak kita. Ya, kita melihat anak kita. Nah, itu yang bedanya mukasyafah dengan musyahadah. Ya. Nah, ini nanti kita perjelas lagi perbedaannya dengan orang yang membaca buku. Nanti kita lihat. Jadi kalau zikrul mukasyafah itu yang berfungsi adalah mata hati. Yang sudah kita sebutkan tadi ya, mata hati. Di situ ada apa? Fungsi tadi yang berfungsi di sini. Nah, ini mata hati ini yang berfungsi. Ya, kalau ingat Allah, pikiran yang berfungsi. Ya. Nah, kalau musyahadah ataupun mukasyafah yang berfungsi adalah mata hati. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau kita buat perbedaannya, mindful, pikiran penuh, kacau, pikiran fokus, zikrullah dan ihsan, kita perbedakan seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah perbedaannya. Ini manusia, ini hewan, ya. Lalu zikrullah bedanya di situ. Kalau yang mindful banyak pikirannya, banyak isinya. Kalau ini dia mengetahui yang ada di sekelilingnya, sama dengan hewan seperti itu juga, sama dengan kucing, sama dengan kuda sama. Tetapi perbedaan yang lebih bagi orang yang zikrullah dan ihsan, kalau zikrullah ingatannya hanya ada ingatan kepada Allah, tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada rupa, tidak ada semuanya. Yang ada hanya tidak ada rupa apa-apa, laisa kamislihi syai'un. Sama dengan ihsan. Ihsan pandangannya yang melihat. Ya, itu bedanya. Ya.
Nah, kalau kita bedah saat tadi ya, masa ini adalah mindful ya, pikiran yang penuh dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Sedangkan mindful dia berada pada saat ini. Dia sudah waktu ini sudah dilipat oleh dia. Nggak ada lagi waktu, dia hanya melihat yang ada di sekeliling dia. Nah, seperti ini mindful ini. Ya. Tapi kalau zikrullah beda. Zikrullah tidak ada rupa, tidak ada umpama. Ya. Jadi dia tidak melihat lagi apa sifat-sifat atau ciptaan-ciptaan yang ada di sini. Dia tidak ingat. Yang dia ingat hanya satu Allah. Yang dia lihat hanya satu apa? Yang maha halus. Itu bedanya. Ya. Nah, kalau kita gambarkan sebagai orang yang sedang membaca buku, mindful itu adalah orang yang membaca buku. Buku itu banyak atau bertumpuk-tumpuk di depan dia. Dia baca ini, habis itu baca lagi ini, belum selesai ini baca lagi ini, ya baca. Jadi dia pikirannya lari dari satu buku ke buku yang lain, tapi tidak tuntas. Nah, itu mindful. Perbedaannya seperti itu. Kalau mindful, pikiran fokus, di depannya hanya satu buku saja. Dia fokus di situ. Dia membaca, ya. Nah, inilah perbedaan mindful, pikiran kacau dan penuh dengan pikiran yang fokus. Lalu zikrullah bagaimana? Contoh apa? Umpamanya. Umpamanya adalah orang yang sudah bertemu dengan penulisnya gitu. Nah, ini perbedaannya. Ya, ini mindful dengan bertemu dengan penulisnya. Tentu yang lebih bagus, yang lebih seronok atau membahagiakan adalah bertemu dengan penulisnya sehingga kita tahu detail-detail bukunya ini dengan cepat. Karena penulisnya bisa menerangkannya dengan dengan tidak ada kata-kata yang berbunga-bunga dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, kalau kita bahas lagi dengan adanya hormon dan gelombang otak dan perasaan, maka perbedaannya sangat sedikit sekali, ya. Nah, zikrullah, ihsan dengan mindfulness sama-sama akan mengeluarkan hormon apa? Hormon serotonin yang menimbulkan ketenangan, endorfin rasa nyaman, dan oksitoksin yang bersamaan bagi orang adanya rasa kebersamaan ya. Orang suka kumpul-kumpul itu karena hormon oksitoksin sebenarnya. Ya, makanya suka reuni ya. Reuni itu menghasilkan hormon oksitosin ini ya. Maka sama tuh ya, ada serotonin, ada endorfin, ada oksitosin, sama dia. Sehingga orang mengatakan bahwa nggak perlu zikrullah dan ihsan, cukup kita reunian saja, kita sudah bahagia gitu, kita sudah tenang. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian gelombang otaknya sama-sama. Kalau kita berada pada saat ini, sering duduk di pada saat ini, nggak terlalu bercabang kepada ingatan masa lalu dan masa depan, maka gelombang otak kita justru lebih rileks dia lebih fokus. Nah, inilah alfa. Kalau masa lalu, masa depan itu dia masih di gelombang beta dia. Gelombang beta itulah hampir 80% orang berada di situ. Ya, yang alfa dan theta ini hanya sedikit saja. Ya, maka orang berlomba-lomba sekarang ini mengadakan pelatihan gelombang otak ini dia buat supaya merasakan gelombang alfa, maka muncullah ada bebunyian dan sebagainya di situ, ada nada-nada yang dikumandangkan dengan frekuensi tertentu sehingga orang lama-lama gelombang otaknya bisa berada pada gelombang alfa. Bisa seperti itu, bisa. Nggak ada masalah seperti itu, ya. Kemudian ada rasa, ya, rasa tenang, rasa bahagia, rasa syukur, rasa fokus. Jadi mindful ini memberikan rasa ini semua. Ya, seakan-akan orang sudah orang yang biasa sholat tidak mengeluarkan hormon seperti ini, tidak mengeluarkan gelombang otak seperti ini, tidak mengeluarkan rasa seperti ini, seakan-akan waduh sholat saya gimana nih? Coba sholat cara mindfulness. Maka sholat cara mindfulness ada, dengan sholat mengatur nafas dan sebagainya ada. Ya, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara mindful dengan zikrullah dan ihsan ini. Apa? Ini dia. Kalau zikrullah pasti tenteram, mutmainnah. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Hanya dengan mengingat Allah lah kalian akan bisa tenteram. Ya kan? Nah, kalau tidak tenteram, nah itu berarti apa? Zikrullahnya yang salah, yang keliru, masih keliru. Itu saja.
Kalau benar pasti tentram. Al-Quran menjamin. Nah itu dia bedanya mindfulness dengan zikrullah dan ihsan. Ihsan ada kelebihan lagi yaitu ada gegaran. Ihsan itu menimbulkan gegaran. Apa? Air mata kita, air mata syukur, air mata keimanan kita muncul dia tanpa kita sengaja-sengaja. Tiba-tiba kita haru yang seharu-harunya gitu ya. Sehingga air mata kita jatuh bercucuran. Kenapa jatuh bercucuran? Karena kita selama ini tidak melihat apa-apa, ternyata di balik apa yang tidak kita ketahui selama ini, di situ ada wajahnya yang kita lihat. Apalagi kalau kita merasakan dilihat oleh dia. Ini adalah efek-efek tambahan yang tidak kita dapatkan di mindfulness. Itu dia. Nah, kenapa tidak kita dapatkan? Maka kita lihat tadi. Mindfulness itu tetap butuh jangkar pikiran atau fokus. Kalau kita sudah fokus, zikrullah sudah fokus, ingatan kepada Allah. Tapi mindfulness dia akan fokus kepada objek tertentu yang ada di sekitar dia. Wajib itu. Kalau tidak, pikiran akan lari lagi. Ya, maka fokusnya adalah merasakan objek atau kegiatan tertentu saat ini di depan mata kepala kita. Nah, ini dia. Jadi pikiran ini perlu jangkar dia supaya tidak lari ke kiri dan ke kanan, tidak lari ke masa lalu, masa depan atau macam-macam, dia tidak lari. Nah, inilah yang dijual oleh berbagai pelatihan. Ya, apa jangkarnya itu? Ini jangkarnya, banyak jangkarnya. Ini dia, ya, mengamati nafas atau breath awareness, ya, mengamati nafas, keluar masuk nafas, keluar nafas, diamati. Begitu diamati, maka otomatis kita tidak akan ingat masa lalu dan masa yang akan datang. Tidak ingat keadaan menderita kita di masa lalu, apa-apa yang menyakitkan hati kita, atau apa yang menakutkan kita di masa depan, nggak ingat lagi. Kenapa? Kita amati, fokus kepada mengamati aliran nafas ini. Nah itu dia, satu. Apalagi body scan. Body scan itu men-scanning badan kita, ya, di scanning badannya. Kita lihat badan kita. Kita rasakan dari tangan, rasakan tubuh, rasakan kepala, ya, rasakan semua. Nah, ini body scan namanya. Nah, ini melahirkan ilmu tentang aura, ya. Walking meditation. Nah, itu sambil berjalan bisa meditasi. Ya, meditasi sambil jalan tuh gimana? Wah, ini dulu saya lakukan yang disebut dengan patrap gerak. Ya, dalam kita berjalan itu kita masih merasakan bagaimana ada tenaga di sekitar kita, bagaimana kita seakan-akan berhubungan dengan tersambung dengan Allah. Itu bisa, itu walking meditation, banyak seperti itu. Mindful eating, fishing, ya, makan dengan menikmati makanan itu juga mindfulness itu, ya, sama dengan mancing. Mancing itu mindfulness, nggak ingat itu anak istri nggak ingat saat mancing itu, ya, sama. Meditasi visual atau cahaya putih, energi semesta, fokus kepada cakra, itu sama tuh, ya. Orang yang melatih cakra dalam meditasi cakra kundalini akan terhapus dengan memori-memori masa lalu dan masa depannya yang menakutkan. Meditasi kundalini mewarnai mandala. Mandala itu adalah motif-motif abstrak ya, dilukis seakan-akan seperti apa itu, ya, macam-macam lah lukisannya, ya. Mengamati suara alam, angin, air, burung, ya, itu bisa juga. Banyak orang yang seperti itu, maka orang senang pergi ke tempat-tempat yang sepi karena merasakan mendengarkan suara air, ya, mendengarkan suara angin atau burung yang berkicau. Nah, itu adalah jangkar pikiran. Atau journaling spiritual atau pengalaman spiritual itu ditulis oleh orang, ya. Maka kalau untuk masuk ke sana kita diajarkan pengalaman hari ini tulis, pengalamanmu spiritualmu besok tulis lagi. Nanti kamu baca berulang seakan-akan kamu berjalan sesuai dengan pengalaman kamu itu. Banyak sekali. Ada yang memandang lilin. Wah, ini saya juga sering dulu memandang lilin ini. Meditasi inner child. Inner child ini adalah bagaimana orang bermeditasi melihat masa lalunya. Kalau keadaannya sekarang menderita, pasti masa lalunya dikatakan samsara atau menderita, ya. Karena
penderitaan masa lalu itu akan terbawa ke masa sekarang. Nah, inner child itu adalah bersihkan masa lalu itu. Nah, itu disebut dengan meditasi inner child itu, membersihkan masa lalu, ya, samsara atau karma masa lalu supaya keadaan kita sekarang lebih baik lagi. Itu adalah kepercayaan yang ada pada agama Hindu dan Buddha. Afirmasi, ya, afirmasi, pengulangan kalimat positif. Ini banyak sekali nih. Afirmasi, saya hebat, saya bisa, ya, saya ini. Visualisasi masa depan atau keinginan. Ini banyak sekali nih. Bagaimana orang memvisualkan masa depannya, dia dapat uang, keinginannya tercapai, dia sudah merasakan kekayaan, dia rasakan seakan-akan sudah ada, maka nanti itu akan terjadi di masa depan. Nah, itu adalah yang ada anchor atau jangkar pikiran itu. Menyatu dengan energi atau visualisasi wajah guru ada juga, ya. Menyatu dengan energi visual universal. Ini banyak nih. Dengan ilmu kuantum sekarang orang sudah mengatakan bahwa alam semesta ini penuh dengan energi. Ya. Kita satu dengan energi kuantum itu, maka kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang punya kuasa. Ya, berlatih menerima frekuensi tinggi. Ya, ini banyak sekali orang nih frekuensi tinggi ini. Karena frekuensi tinggi ini tidak terdengar oleh suara, tapi bisa dirasakan. Kemudian inner silence, ya, hening tanpa objek. Nah, ini susah karena kalau tidak ada objek, pikiran akan bergerak kemana-mana. Akhirnya orang ikutin pikirannya pergi kemana, ya, sampai 1 hari 2 hari ikut aja pikirannya bergerak, sampai akhirnya pikiran berhenti sendiri. Ada yang seperti itu, ya. Kemudian melepaskan ego. Nah, ini adalah banyak bagaimana kita melepaskan ego kita yang tadinya suka marah, suka dengki dan sebagainya, menjadi orang yang sabar, ya. Kemudian grounding ke bumi. Wah, ini banyak sekali ini, ya. Jangan pakai sendal gitu. Kalau jalan jangan pakai sendal, jangan pakai sepatu, ya. Kita grounding, ya, rasakan pohon, rasakan tanah, karena semua itu punya gelombang energi sendiri. Ada juga totokan jari sakti, ya. Jari sakti kalau kita totok ini sambil berdoa, maka penyakit kita bisa sembuh dengan cepat. Banyak sekali, ya. Yang penting adalah pikiran kita fokus kepada sebuah kegiatan. Itu jangkarnya. Ya, nah, ini yang dilakukan di dalam tasawuf jalan wali-wali. Zikir lisan, ya, zikir nafas, zikir hati, itu meniru yang tadi, ya. Zikir khafi di Rabitah Mursyid, ya, tafakur maut, merenung kematian. Saya dulu, ya, tidur tengah malam, dibungkus dengan kain kafan, lalu apa? Lalu saya ditaruh di ini seperti di dalam keranda mati itu, lalu saya diminta mengingat kematian. Ya, lalu saya ingat kematian, lalu saya ingat kalau mati itu begini, habis itu begini, sesuai dengan ilmunya lah, ya. Akhirnya nangis sendiri, takut gitu kan. Nah, itu ada seperti itu, ya. Membaca wirid-wirid, ya, tasawur Nur Muhammad, ya. Kemudian menziarahi kubur mursyid untuk barakah. Banyak yang seperti itu sekarang, ya. Nah, kemudian apa kata Allah, ya? Ini, barang siapa berpaling dari zikrullah, ingat kepada Allah, kami kirimkan setan kepadanya sebagai teman akrabnya. Sesungguhnya ini yang harus hati-hati nih. Sesungguhnya atau mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka atau manusia dari jalan yang benar. Nah, ini benar-benar dihalangi, itu saja. Lalu yang dihalangin itu atau manusia yang tidak ingat kepada Allah itu, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini bahayanya, ya. Seakan-akan apa yang mereka lakukan sekarang ini muncul terus, diperbaharui terus ilmunya, ngerti, ditambah. Seakan-akan mereka mendapat petunjuk. Ya, tetapi sebenarnya itu bukan petunjuk, kata Al-Quran. Ya, nah, kemudian janganlah kalian memperbanyak perkataan tanpa mengingat Allah. Sesungguhnya banyak bicara tanpa zikrullah itu mengeraskan hati. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hatinya. Jadi jangan Allah, la ilaha illallah atau apapun juga, tapi hatinya kosong dari ingatan Allah, itu akan
mengeraskan hati. Nah, itu dia. Ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, fokus kepada ingatan kepada Allah. Kalau kita tidak berpaling dari zikrullah, ada setan yang disertai karin kita ini yang akan menjadi motivator kita yang sesungguhnya. Ya. Nah, lalu uh, nah ini dia. Ya, kalau sudah kita mindfulness dalam ibadah, yaitu ingat kepada Allah, atau kita menghadap kepada Allah dalam ihsan, baru kita melakukan sholat, berdoa, ROC, dan muamalah. Itu dia. Ya. Nah, kalau kita simpulkan sedikit, ya, kalau kita simpulkan, ya, apa perbedaan tadi? Ini perbedaannya. Ya, kita tidak apa, lihatlah ingatan masa lalu, ingatan masa depan ini nggak kita ingat, hanya masa sekarang atau mindfulness saja. Tadi kita sudah tahu ada hormon serotonin, endorfin, oksitosin, ada tenang, syukur, bahagia, gelombang otaknya alfa, relax, theta, keadaan sadar. Ini bagus. Ingat masa sekarang ini bagus, sudah bagus, ya. Tetapi tanpa ingat kepada Allah, ya, maka serotonin mudah kembali kepada kortisol, kembali kepada hormon yang membuat orang tidak tenang. Tenangnya juga sesaat, kemudian goyah lagi. Alfa mudah kembali ke beta, atau orang kembali, maka orang kembali kepada keadaan seperti semula gitu. Yang tadinya pemarah, yang benci, suka iri dan sebagainya, tiba-tiba kembali ke sana. Nah, kalau kita ada ingat kepada Allah, serotonin stabil, oksitosin dan endorfinnya juga stabil. Tenangnya disebut juga dengan apa tadi, mutmainnah, ya, lebih lama bertahan. Kemudian gelombang alfanya juga lebih stabil, ya, tetanya juga lebih tenang, ya. Nah, kalau kita kepada takdir, ya, ini juga stabil, ya. Kenapa? Kita reda dan damai, ya, dengan bahagia, reda, damai, dan tidak memprotes apa-apa. Nah, ini mindfulness, ya, zikrullah, mindfulness yang pikiran kita berisi dengan zikrullah dan ihsan, digabung dengan iman kepada takdir, itu benar-benar membuat kita itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu dia, ya. Nah, ini mindfulness yang perlu Bapak, sahabat-sahabat ketahui, apa namanya, sedikit banyaknya, sehingga sahabat-sahabat bisa menjadi bekal nanti bagi sahabat-sahabat untuk berdiskusi dengan orang-orang lain yang di luar Islam, ya. Tuh. Nah, itulah yang apa namanya, yang menjadi kajian kita malam ini, yaitu bagaimana dari LM ke takdir ini sudah selesai malam ini, ya, sudah selesai. Nah, kita akan masuk nanti ke dalam berikutnya, yaitu tentang sakaratul maut. Kita singgung sejenak. Ini filenya agak berubah. Saya ulang lagi, presenter view. Ya, kita masuk kepada kehidupan seorang manusia. Predestin selesai, nggak ada lagi setelah itu yang perlu kita pelajari, ya. Kita masuk kepada kehidupan seorang manusia seperti apa. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bagaimana pentas dunia, bagaimana kitab takdir, kemudian bagaimana kampung akhirat, ya. Yang belum kita pelajari adalah sakaratul maut ini, prosesnya gimana, bagaimana sikap orang-orang Allah, bagaimana sikap kebanyakan manusia. Nah, malam ini dalam waktu yang masih ada, kita masuk kepada proses sakaratul maut, ya. Bagaimana proses? Nah, ini prosesnya. Pertama, terbuka mata ketiga. Apa mata ketiga? Nanti kita lihat. Kedua, jiwa menuju alam barzah, ya. Kemudian ada sakaratul maut yang mudah, ada sakaratul maut yang susah, ya. Nah, bagaimana membantu sakaratul maut yang susah ini? Nanti ada caranya. Kemudian bagaimana kerjaan pensiunan karin, ya. Karin itu kalau kita sudah meninggal, karin yang selalu bersama kita kerjanya sudah nggak ada. Nah, kerjaannya adalah mengganggu manusia seakan-akan kita masih hidup, kita kembali ke alam dunia. Nah, nanti akan kita tuntaskan pembahasan tentang sempalan reinkarnasi di dalam Islam. Di dalam Islam nggak ada reinkarnasi.
hanya sempalan saja adanya, yaitu mencoba memasukkan faham reinkarnasi yang ada dari Hindu dan Buddha masuk ke dalam pelajaran Islam. Kalau Hindu dan Buddha reinkarnasi itu, iya itulah keyakinan mereka, nggak ada masalah. Kita nggak akan menyalahkan mereka. Tapi kalau reinkarnasi ini dicoba masukkan ke dalam Islam, itu yang kita coba diskusikan. Nah, ini bagaimana pandangan ma'rifat. Ini terakhir nanti, pandangan ma'rifat itu seperti apa. Nah, mari kita lihat dulu terbuka mata ketiga itu seperti apa. Ini, Ustadz kita sudah menerangkan, Ustadz Husain bin Abdul Latif sudah menerangkan bagaimana saat kita mau sakaratul maut tersebut, roh ini dari kerongkongan naik ke atas dan terasa dingin naiknya. Ya, naik ke atas dari dada, naik ke atas ke kerongkongan terasa dingin, ya. Kemudian dan naik menuju mata ke sini, ya, menuju mata. Kemudian mata ini dia terbalikkan, ya, dia terbalikkan mata itu. Jadi mata hitamnya naik ke atas, kluk, seperti mata hitam itu terbalik, kluk, dibalik, ya. Maka roh itu lari ke belakang, ya. Kemudian berputar arah, lalu di kening ini ada terbuka jendela. Terbuka jendela di situ, lalu di situ keluar roh. Nah, ini disebut dengan mata ketiga terbuka. Jadi berbeda konsepnya dengan mata ketiga di dalam kundalini dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah bagaimana roh kita keluar dari sini dalam ukuran mini, Ya, dia keluar di situ. Nah, ini kalau digambarkan secara lengkap begini dia, roh ya masuk dari dada ulu hati naik ke kerongkongan, ya, roh menyesak sampai di kerongkongan, kemudian apabila roh dicabut maka mata mengikutinya. Jadi kelihatan dia tadi, ya, dia dicabut, dia melalui mata mengikuti sehingga terlihat putihnya. Lalu dia lari ke belakang roh itu, lalu maju ke depan, berbalik ke depan dan keluar di situ. Ya, nah ini dia gambaran utuhnya. Dan kalau kita gambarkan lebih ini lagi seperti ini, seperti masuk ke sini. Nah, di sini ada rongga antara hidung dan otak. Ini di sinilah masuknya di sini. Sini masuknya. Maka kalau kita zikrullah, ini juga kita longgarkan juga. Kita longgarkan. Saya udah ajarkan seperti itu dulu dalam saran-saran sebelumnya. Ini kita longgarkan, ya, sehingga seakan-akan roh ini masuk ke atas, naik ke atas. Jadi kita tidak lagi roh itu berada di dalam dada ini. Kalau berada di dalam dada ini kita akan merasa tersangkut, gitu. Begitu kita. Tapi kalau sudah ke sini nggak terasa lagi, ya, begitu. Oke. Nah, itu terbuka mata ketiga. Lalu jiwa menuju alam barzah. Jiwa menuju alam barzah. Ini kita lihat. Nah, ini ada alam dunia, ada alam nyawa, ada alam barzah. Alam barzah ini adalah tempat jiwa beristirahat menunggu waktu berbangkit. Sedangkan nyawa ini baris-baris nyawa, nyawa manusia semua binatang pun disimpan di sini, nyawa. Ya, lalu di sini ada alam jin yang bersentuhan dengan alam dunia. Maka apa yang terjadi? Ini kita tadi, ya, di sini ada korin, ada memori kita, ada nyawa, ada jasad, ada roh, ada hati kita di sini. Yang pertama tadi terbuka mata ketiga, apa yang terjadi? Terbuka mata ketiga, maka roh keluar di kening kita. Roh keluar, ya. Ini sudah di luar nih. Ini sudah terbuka mata ketiga. Lalu setelah itu muncul suara gargarah. Gargarah itu apa? Nah, gitu, ya. Lalu itu tandanya hati sudah naik ke atas. Nah, ini ada perubahan yang dibuat oleh Pak Ustadz. Ya, kalau dulu Pak Ustadz mengatakan bahwa setelah ruh sampai di dahi ini, dia didorong oleh gelombang nyawa ke pintu alam barzah. Lalu baru hati menyusul ke pintunya. Nah, tetapi baru-baru ini Pak Ustadz ternyata bukan begitu, ya. Roh keluar, lalu setelah keluar diiringi oleh hati, maka jiwa itulah yang pergi ke pintu alam barzah untuk masuk ke alam barzah. Ya, maka kalau sudah seperti ini, dia lari ke atas, didorong ke atas oleh gelombang nyawa, maka masuk dia ke alam barzah,
maka di sini jiwa beristirahat dengan jiwa-jiwa yang lain berhibernasi. Ya, hibernasi di sini. Menunggu apa? Menunggu hari berbangkit. Maka ada orang bertanya, kenapa saya dibangunkan, gitu kan? Ya, padahal saya tadi tidur. Nah, itu ada ayatnya seperti itu. Lalu apa? Setelah itu keluar, setelah jiwa keluar ke alam barzah, baru nyawa ditarik. Jawa ditarik dari mana? Bisa dari ubun-ubun, bisa dari kaki. Kalau dari ubun-ubun kita akan bergerak seperti itu. Kalau dari ubun-ubun kakinya yang bergerak sedikit. Ya, jadi tidak sakit. Nyawa ditarik sudah tidak sakit. Ya, kenapa? Karena yang merasakan sudah tidak ada di sini. Apa? Jiwa kita sudah tidak di sini. Ya, maka nyawa dicabut tidak ada rasa sakit sedikit pun. Lalu apa? Qarin kembali kepada alam jin, jasad kita kembali ke tanah, dan memori kita tertinggal di bumi. Ya, tertinggal memori kita, nggak dibawa ke sini. Nah, ini gambar ini ya, ini kalau di dalam bahasa tertulis seperti ini dia. Ini bahasa tertulis. Nah, prosesi sakaratul maut. Perjalanan dimulai ketika tubuh fisikmu lumpuh. Itu akan memudahkan perjalanan roh dalam ukuran mikro dari tempat asalnya dekat jantung ke tenggorokan, lalu ke hidung, kemudian melalui jalur antara kedua mata, masuk ke otak, menghadap bagian ke belakangnya. Kita gambarnya sudah jelas tadi. Lalu roh di belakang otak berputar ke depan, menghadap kening, di mana sebuah jendela atau mata ketiga terbuka. Roh keluar melalui jendela itu dan mengambang di luar, tepat di depan pembukaan jendela itu. Lalu akan terdengar suara aktivitas berkelojotan di tenggorokan. Ini disebut gargarah yang menandakan bahwa minda sedang meninggalkan otak untuk bergabung dengan roh mikro di luar dahi. Nah, ini kalau dikatakan di apa namanya? Dinarasikan ya. Tapi kita sudah paham dengan ini tadi ya. Sudah paham dengan ini tadi ya. Apa dengan ini? Ini sudah paham kita tadi. Ini aja terang apa dari roh itu dari bawah, dari dada ya, naik ke atas. Nah, ini naik ke atas ke kerongkongan, lalu memutar mata, dia berbalik arah ke belakang, lalu terbuka tingkap atau jendela di sini, maka dia keluar. Inilah keluar ruh mata ketiga itu kayak gini. Ya. Nah, kalau sahabat-sahabat nanti mengalami seperti ini, ya, kalau di depannya gelap, itu masih artinya apa? Masih aman. Masih belum sampai kita kepada ajal kita. Tapi kalau ada nanti terowongan di depan, ada seperti cahaya, maka disitulah masa kita untuk kembali ya ke alam barzah. Itu saja bedanya. Jadi kalau sahabat nanti dalam suatu latihan ya terbuka mata ketiga ini, maka lihat saja kalau tidak ada cahaya ya aman. Kalau ada cahaya saat itulah ini masa kita datang. Ya, nah itu dia. Ya, setelah keluar apa? Setelah keluar ya kayak gitu. Ya, yang ini tadi. Setelah keluar ya. Nah, keluar. Bentar. Nah, hati mengikutin, kemudian didorong oleh nyawa kepada pintu alam barzah, lalu masuk alam barzah. Itu dia. Lalu nyawa kembali ke alam nyawa menunggu waktu berbangkit. Ini hibernasi sebelum menunggu waktu berbangkit. Yang ini jasadnya hilang menjadi tanah. Ya, atau ada yang ini juga nggak apa-apa, nggak, itu masalah lain lagi. Ada yang jasadnya utuh itu lain lagi. Ya, nah keadaannya gimana? Ini keadaannya. Pada tahap 1 dan 2, kita tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk berbicara. Lumpuh total, karena roh sudah keluar dari tubuh. Tapi kita masih bisa merasa takut, sedih, marah, dan sebagainya. Bisa melihat dan mendengar, karena hati masih ada. Ini disebut dengan kasyaf. Ya, tapi kasyaf di sini, kita bisa melihat 360 derajat, dan bisa mendengarkan kata-kata orang, walaupun di dalam hatinya dia. Nah, itu bisa. Maka pernah orang yang seperti ini, dianggap sudah meninggal, ada sahabatnya mengatakan begini, oh cepatlah kamu meninggal gitu kan. Ternyata dia tidak jadi meninggal. Ya kan? Begitu dia sadar kembali, dia kata, kamu tadi kok mengatakan begitu kepada saya. Padahal orang itu hanya berkata di dalam hatinya. Nah itu bahayanya di situ kalau orang kasyaf 360 derajat ini.
Kemudian tahap ketiga, hati sudah keluar mengikuti roh yang menunggu di depan kening bersatu dengan jiwa. Di tahap 4 dan 5, jiwa sudah keluar dari jasad, didorong gelombang nyawa menuju pintu alam barzah. Jasad yang ditinggalkan tidak bisa merasakan apapun. Begitu juga keadaan orang pingsan dan koma. Tahap ke-6, pernapasan berhenti, ya. Nyawa dicabut, kemudian jasad dikebumikan. Nah, jadi begitu keadaannya, ya. Nah, bagaimana jiwa di alam barzah? Jiwa di alam barzah menunggu hari berbangkit. Rupanya seperti apa? Rupa seperti di alam azali. Karena rupa alam dunia tertinggal di dunia. Kalau tidak, nanti orang akan berantem kembali di alam barzah. Ketemu dengan, wih itu kamu dulu menyakiti saya balas sekarang. Dia nggak bisa seperti itu. Karena rupa dunia, memori dunia tertinggal. Tidak ada peranan, skrip nggak ada di dalam alam barzah itu. Semua jiwa berumur 33 tahun. Tidak ada waktu, tidak ada syariat, tidak ada lagi hubungan keluarga, tidak ada makan, minum, seks, tidak ada siksaan, tidak ada perbantahan atau balas dendam. Jiwa berhibernasi, tidur sampai hari kebangkitan. Ya. Nah, kehidupan di alam barzah tidak ada waktu, sudah katanya, tidak makan, tidak minum, tidak memerlukan sesuatu yang palsu, tidak memerlukan kendaraan, tidak memerlukan toilet, tidak memerlukan obat, dokter nggak ada, tidak memerlukan istri, suami, anak, ya, hidup sendiri-sendiri di situ. Tidak perlu air, matahari, tidak perlu angin, tidak perlu udara. Artinya apa? Hibernasi atau tidur panjang. Nah, kesimpulannya, jiwa di alam barzah ini maintenance free. Ya, ini yang harus kita ketahui, ini maintenance free. Ya, tidak perlu dibela-bela, ditahlilkan, dihajikan, diumrahkan dan sebagainya, nggak perlu. Ya, itu hanya untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang yang hidup saja. Dia tenang kalau sudah seperti itu. Padahal jiwa yang ada di alam barzah, dia maintenance free dia. Nggak perlu apa-apa, ya. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi atau rijalul ghaib atau orang mati syahid? Mereka hidup di suatu tempat yang indah dan diberi rezeki. Seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi seperti itu, ya. Nah, nanti mereka bisa datang menolong orang-orang saat perperangan atau orang-orang saleh saat mendapatkan permasalahan bisa, ya. Nah, jiwa yang masih tersangkut ada juga di alam dunia. Karena suatu perjanjian, manusia mengikat perjanjian dengan jin, ya. Maka sebelum dia meninggal, dia akan jiwanya akan dibawa, ya, ke alam jin untuk apa? Menjadi pesuruh ataupun bagi jin yang tempat dia membuat perjanjian itu. Sampai kapan? Sampai tentu sampai ajalnya. Ya, nggak seterusnya karena dia juga ada waktunya untuk perjanjian itu, ya. Kemudian kalau ada perjanjian seperti ini, maka yang jiwanya diambil oleh Qarin, maka jiwa itu akan dipengaruhi oleh keadaan dunia. Dia akan merasa panas, dia akan merasakan dingin, dia akan merasakan panjangnya waktu, ya. Kalau jiwa di alam barzah tidak merasakan panjangnya waktu. Ya, lalu apa dengan terjadi dengan nyawa? Nyawa ditidurkan berbaris-baris di alam nyawa, menunggu waktu berbangkit untuk dikembalikan bersama jiwa ke dalam jasad baru yang berusia 33 tahun juga, untuk menjadi manusia surga yang akan hidup di dalam surga selama miliaran tahun, ya, seakan-akan abadi. Ya, tapi abadinya masih ada batas, ya, selama masih ada langit dan bumi surga itu. Atau apabila Allah berkehendak lain. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Nah, nyawa ditumpuk seperti ini. Lalu apa yang terjadi dengan memori? Memori tertinggal. Rupa, rasa, pemikiran tertinggal di dalam dunia ini. Maka kita tahu memori pemikiran orang dari mana? Dari buku-buku, dari nyanyian dan sebagainya. Itulah rupa juga tertinggal. Dari mana kita lihat? Dari gambaran dan sebagainya, ya. Lalu apa yang terjadi dengan tubuh kita? Lalu tubuh kita dimandikan, tidak ada apa-apanya ini sudah, ya. Ada daging saja sudah, yang daging dan tulang saja yang terdiri dari atom-atom saja sebenarnya. Nggak ada lagi, kehidupan nggak ada, ya. Nyawa sudah tidak ada. Jiwa sudah tidak ada. Lalu disolatkan, ya. Lalu disolatkan, lalu jenazah dikuburkan. Nah, kemudian jasadnya
terurai menjadi tulang belulang dan unsur-unsur tanah, air, api, udara, atom-atom, atau ada juga yang utuh, ya, atau ada juga yang utuh, ya. Lalu, nah, bagaimana peta perjalanan? Kita ringkas. Ini peta perjalanan tadi, ya. Pertama, awal, akhir. Nah, di sini ada awal perjalanan, pintu kelahiran, akhir peranan, ya, kematian, menerima imbalan pada saat kebangkitan nanti. Ini ada pembagiannya. Kalau kurun waktu pembagiannya. Pertama, alam azali ini adalah sebelum dilahirkan, alam dunia setelah dilahirkan, alam barzakh setelah kematian, kemudian alam nyawa juga setelah kematian, alam akhirat setelah kebangkitan. Nah, apa yang terjadi dengan jiwa? Ini dia. Al-Quran ada mengatakan ada 5 kejadian. Ya, Al-Quran kelima kejadian. Apa? Yang 4 dulu. 4 itu apa? Yang pertama mati. Ya, artinya apa? Belum dilahirkan atau belum dirancang. Di sini jiwa dan nyawa sedang menunggu dan beristirahat untuk menerima peranan. Ini satu nih, ya. Kamu tadinya mati, maksudnya tubuhnya belum ada, ya, tapi jiwa dan nyawa sudah ada, ya. Lalu hidup. Nah, hidup. Maka di dalam kelahiran, maka nyawa, jiwa, dan jasad disatukan, diberi badan atau baju, menjalankan kitab takdirnya. Nah, ini dia menjalankan seluruh yang ada di dalam kitab takdir dia ini, dia jalankan sampai terakhir. Nah, itu kedua. Kamu tadi mati, kemudian hidup. Nah, inilah disebut hidup tuh ini. Hidup di alam dunia untuk menjalankan peranan sesuai dengan skrip yang ada di di kitab takdir ini. Allah mengatakan ini peranan ini sendagurawan. Sendagurawan dan main-main ilahi. Bagi kita peranan benar-benaran. Itu dia. Ya, setelah terjadi kematian, maka ya, inilah peranan kita dari bayi menjadi anak-anak, menjadi anak muda, dewasa, tua, dan kemudian mati. Begitu kita mati, maka nyawa dan jiwa kembali istirahat. Sehabis berperan. Jiwa masuk ke alam barzakh, nyawa masuk ke alam nyawa, skripnya juga tertinggal di sini. Ya, ini tidur, ya, tidak ada skrip di sini, sudah. Tidak ada skrip. Lalu apa yang terjadi? Kemudian inilah mati. Kami mati, hidup, mati. Ya, kemudian dihidupkan. Kapan dihidupkan? Hari berbangkit. Hidup, diberi badan baru, ya, diberi badan surga. Hidup yang sebenarnya. Ini hidup. Jadi mati, hidup. Ya. Kemudian inilah yang disebut dengan kehidupan alam surgawi. Nah, lalu kepadanya kalian dikembalikan. Gimana kembali ke Allah gimana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gimana caranya? Kalau hanya sampai di alam akhirat abadi, nggak ada tuh ada ayat Al-Quran yang nggak berlaku. Yang kelima, kalian kemudian dikembalikan kepadanya. Nah, bagaimana dia dikembalikan? Maka itulah kiamat kedua, maka semua kembali tiada. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, ini dia. Ini. Nah, ayatnya ini. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kamu tadinya mati, ini jiwa masih di alam barzakh, di alam azali, kita belum ada jasad. Lalu dihidupkan, ini disebut alam dunia. Kemudian dimatikan, ini adalah alam barzakh. Dihidupkan, ini adalah alam akhirat. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan, semua menjadi hancur dan tidak ada lagi yang tersisa. Nah, ini adalah bagaimana sakaratul maut terjadi. Dan minggu depan kita sambung ya bagaimana sakaratul maut yang mudah, bagaimana sakaratul maut yang susah, bagaimana membantu orang sakaratul maut, bagaimana qarin, ya bagaimana sempalan reinkarnasi ya. Setelah itu rasanya lengkap ilmu yang sahabat-sahabat punya untuk menjadi bekal berdiskusi ataupun bertukar pendapat dengan berbagai paham yang ada di dunia saat ini. Ya, karena ini
saya gambarkan, lihat saja dulu sakaratul maut yang mudah ini. Ini sakaratul maut yang mudah. Ini dia. Lihat bagaimana orang dia sambil terjebak. Lihat keningnya. Ini. Lihat mata. Ya itulah mudahnya sakaratul maut itu. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa sebenarnya. Ya, nah, ini yang mudah juga nih kita lihat. Lihat ketiga di sini kata ketiga itu. Nah, sudah mulai terasa dia. Keningnya mulai terbuka. Jadi tidak sulit, tidak ada rasa sakit, tidak ada apa-apa. Tapi lihat matanya, putih-putihnya kelihatan. Ya, hilang langsung dah. Nah itu yang gampang, yang sulit ada, yang sulit seperti ini ya. Ini ada yang sulit nih. Nah, ini yang sulit ya, agak lama. Nah, nanti bagaimana proses membantu orang yang sakaratul maut, ya. Nah, ini dalam waktu 5 menit akan saya sampaikan ini. Kita agak lebih panjang sedikit ya, karena ini penting ya. Bagaimana membantu orang yang sakaratul maut, yang susah seperti tadi. Kita duduk di samping orang yang kelihatan sedang sakaratul maut tersebut. Ya, sebaiknya yang membantu adalah pihak keluarga atau muhrimnya. Nah, kalau ya mahram, peganglah tangannya, ya, lalu berbicara kepada orang tersebut dengan pikiran kita, tidak ada suara. Oh begini enggak. Bicarakan dengan dia, ya. Kampanye namanya siapa? Namanya si Ali. Ali, ikut saya. Ya, ikut saya. Apa yang saya katakan ikut, ya. Nah, lalu ikuti apa yang saya katakan. Katakan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Lalu apa? Bacakanlah dengan perlahan, Allah, Allah. Enggak usah cepat, Allah, Allah, Allah. Enggak usah cepat-cepat begitu. Ya, pelan-pelan aja, Allah. Tapi di dalam hati, di dalam pikiran kita, sampaikan kepada dia. Ikutin Pak, ikutin Bu, ikutin saudara, ikutin. Sampai kita sampai kita terasa napasnya mulai apa? Mulai teratur. Lihat pernapasannya. Kalau pernapasannya sudah mulai teratur, itu tandanya dia sudah mengikuti ucapan kita dengan mindanya juga. Ya, dia nggak perlu ngucapin dengan mulutnya juga, nggak, dengan mindanya juga. Allah. Allah. Sehingga napasnya teratur. Ya. Jangan berhenti sampai terdengar gargarah atau keluar dari kerongkongannya. Ya, kalau sudah terdengar bunyi gargarah, maka hentikan. Proses membantu itu sudah selesai, karena bunyi gargarah itu adalah tanda hati atau minda sudah keluar menyusul roh yang sudah menunggu di depan kening menjadi jiwa. Ya, jiwa lalu didorong oleh gelombang nyawa seperti yang kita sebutkan tadi menuju pintu alam barzah. Jiwa masuk ke alam barzah untuk berhibernasi, tidur panjang sampai hari kebangkitan. Setelah itu pernapasannya akan berhenti dan nyawa ditarik dari ubun-ubun atau dari kaki. Nah, itu proses membantu orang sakaratul maut. Nah, pakailah ilmu ini bagi sahabat-sahabat. Kalau ada saudaranya, ada kerabatnya yang kesulitan untuk sakaratul maut,
Contohnya dia habis kecelakaan ataupun apa gitu kan. Kalau kita lihat dia sudah gelisah, nafasnya sudah tidak tersengal-sengal gitu kan, maka bantulah dia, ya, bantu dia. Itu ya. Nah, minggu berikutnya kita akan masuk kerjaan pensiunan Karin itu apa gitu. Ya. Nah, demikianlah apa namanya eh, kajian kita malam ini ya, sampai kepada bagaimana kita menolong orang yang sakaratul maut yang susah. Yang berikutnya nanti kita masuk bagaimana pensiunan Karin membantu orang-orang percaya kepada reinkarnasi ini. Kemudian bagaimana pandangan Ma'rifatullah memandang semua yang telah kita uraikan tadi. Ya, semuanya adalah sandiwara saja sebenarnya. Ya, nah itu yang ya, kita selesaikan malam ini. Maka selesailah kajian kita pada uh, lanjutan. Kalau saya yang keempat ya sekarang ya, yang keempat ya, bagaimana kita uh, dengan mindfulness dan zikrullah dan ihsan, bagaimana proses sakaratul maut. Nah ini nanti apa? Nanti Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua, dengan takdir menjadi matang pengetahuannya, kemudian dengan jiwa juga menjadi matang pengetahuannya, sehingga kita siap untuk membicarakan bagaimanapun juga dengan orang-orang yang mengajak kita berdiskusi tentang hal itu. Kita tutup acara kita malam ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.